tafsir wal mufassirun. Ini Bapak, kalau Imam Az-Zahabi kan sudah lama ya. Bapak punya yang baru namanya itu Fadl Hasan Abbas ya. Tafsir wal mufassirun. Cuman versinya versi cetak ya. Bapak nggak punya yang versi digitalnya. Atau melalui jalur kitab yang membahas udah tadi ya. Kitab Ulumul Quran seperti Al-Itqan karya Imam Asyuyuti, Al-Burhan karya Az-Zarkashi, Manahil Irfan karya Az-Zarqani. Ini saudara sudah punya nggak tiga kitab besar ini tentang Ulumul Quran? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah Pak. Kitabnya alhamdulillah. Oh, kitabnya langsung ya, alhamdulillah itu ya. Berarti lengkap ya. Karena ini tiga kitab Ulumul Quran yang grandnya lah ya, termasuk grandnya karena lengkap sekali. Mungkin nanti di bawah-bawahnya saudara harus punya karya-karya yang lain lah gitu ya. Mana Khalil Al-Qattan, atau Subhi Soleh, kemudian siapa itu ada lah gitu ya. Atau langsung ke kitab yang bersangkutan. Tetapi saudara harus punya bekal ya. Jadi untuk komparasi kan membandingkan ya. Kalau membandingkan itu parameternya apa itu? Apa yang dibandingkan kan itu ya? Aspek apa yang dibandingkan? Ya. Lafaznya, atau kalau dalam penelitian itu teorinya sama apa beda gitu. Kalau metodologi juga macam-macam ya. Langkah-langkah penelitian itu pendekatannya dibandingkan, apakah pendekatannya kualitatif atau kuantitatif, metodenya apakah deskriptif atau komparatif ya, atau dan yang lainnya ya. Itu kalau dalam penelitian. Maka dalam komparasi tafsir nanti saudara mau hal apa saja yang akan dikomparasikan, kan ini harus jelas, tidak bisa kemudian umum saja gitu ya, tidak jelas apanya yang dibandingkan. Jadi harus jelas, karena kalau seluruhnya dibandingkan, itu untuk satu surah saja bisa sangat banyak gitu ya. Kemudian ini aksiologi ya, kegunaannya ya, kegunaannya sudah jelas, mengetahui perbandingan produk tafsir, penafsiran, maaf ya, salah. Makanya kan ad-dakhil itu bukan fil Quran ya. Kenapa ad-dakhil itu fit tafsir? Kira-kira jawabannya apa? Karena Al-Quran tidak ada dakhil Pak. Tidak ada dakhil ya. Kenapa tidak ada dakhil? Betul. Karena Fathihatul Wurud dilalah. Iya. Ya, kenapa Wurud wa dilalah itu kemudian menjadi tidak ada dakhil? Ujung-ujungnya apa itu? Grand-grandnya. Mutawatir Pak, bukan? Ya mutawatir masih terus dikejar. Mutawatir ya, semua sepakat Al-Quran itu mutawatir. Qat'i. Iya, jelas qat'i ya. Al-Quran itu qat'i. Karena Al-Quran itu kalamullah ya. Kalau kalamullah ada yang aib, ada yang cacat, itu gawat nanti. Makanya termasuk salah satu rukun iman kan. Oh, suara Bapak kecil. Besar di sini mah Pak Dokter. Oh, iya kecil di sini Pak Dokter. Agung. Ya. Oh, Agung cenah. Baik, jadi yang ada itu ad-dakhil fit tafsir. Makanya kalau kemudian prodi membuat materi kritik tafsir itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau bikin mata kuliah kritik Al-Quran, gimana itu? Kritik Al-Quran karena ada ya, nanti yang bermasalah apa yang bermasalah? Jangan-jangan yang mengkritiknya yang bermasalah itu ya. Sesuatu yang dogma. Tetapi kan itu kemudian dimunculkan juga, misalnya Bapak punya buku
Cuman kebanyakan yang mengkritik Al-Quran secara langsung, terutama dari aspek penulisan dan sejarah, nah itu biasanya orang-orang liberal, ya. Ya betul Pak. Orang-orang yang bebas, ya. Misalnya nih, Bapak punya bukunya bagus, ya, tulisan-tulisannya bagus, karena dia ingin membebaskan diri dari keterkungkungan. Ini judulnya Polemik Kitab Suci, Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Quran. Tapi ini bahasanya bagus. Kritik Al-Quran terhadap kitab-kitab agama lain, ya. Yang nulisnya Mun Insirli. Beliau asisten profesor, sekarang masih ada, ya, di mana ini, Universitas Notre Dame, Indiana, ya, Amerika. Bukunya cukup tebal, ya, tapi orang kan nggak berani juga kalau langsung. Kemudian sehingga dapat mengetahui kecenderungan penafsiran pada masa itu, atau sebetulnya untuk kita supaya tahu juga, gitu ya, bahwa sebetulnya tidak ada penafsiran yang kemudian kalau orang bilang mah memiliki antibodi atau apa disebutnya itu, sesuatu yang tidak bisa dikritisi, gitu ya. Nah, jadi makanya kan kenapa tafsir itu kemudian muncul tiap masa ke masa, walaupun ada yang dia tidak mau disebut tafsir, ya, sangat berat pundak saya, hati saya kalau saya menyebutnya tafsir. Kemudian beliau menamakannya Khawatirul Quran. Siapa itu yang menyebut Khawatirul Quran? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu nggak? Khawatirul Quran, tafsir punya siapa itu? Yang saya tahu Amru Khalid, Pak Dokter. Amru Khalid. Ya, Kitab apa itu? Tafsir apa? Khawatir Al-Quran. Oh, namanya Khawatirul Quran. Ya, Khawatir Quraniyah. Ya, itu tahun berapa beliau buat? Aduh, saya lupa lagi Pak Dokter. Punya ininya, kitabnya punya. Enggak, ini ada pernah dulu baca pas di Ambon. Oh, iya. Kalau yang Bapak maksud mah itu Syekh Mutawalli Asy'arawi, tafsir Asy'arawi. Yang Bapak maksud itu apa namanya? Tafsir beliau, gitu ya. Dan kalau khawatir itu kan apa? Khatar itu apa artinya itu? Khawatir, khatar. Lintasan Pak Dokter. Ya, Keprihatinan. Ya, Pak Asep ada apa? Keprihatinan. Keprihatinan. Oh, enggak. Kecemasan. Bahasa ini kita khawatir itu kalau dalam ini mah pikiran-pikiran, ide-ide. Cuman kalau khawatir itu berasal dari hati. Wala khotoro gitu. Fikol basar. Ingat nggak itu? Iya betul. Kalau surga kan ada tentang surga. Ainun ro'at gitu ya. Wala udunun sami'at. Wala khotor. Tidak terdetik. Nah, iya, jadi itu khawatir namanya. Jadi apa? Bukan ya, sulit membahasakannya, ya. Isi hati dalam apa namanya? Kalau dalam otak itu kan pemikiran gitu. Itu. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui metodologi mufasir dalam menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhannya. Karena ini penting, ya, ketika kemudian sang penafsir itu seorang politisi, dia bukan pasti ya, kalau memang tidak jujur, dia mempolitisasi ayat, kira-kira gitulah, supaya orang kemudian semangat dan sebagainya, ya. Dan yang paling mudah itu kan jualan agama, ya. Orang kemudian itu bisa majanan, mengerahkan orang, gitu ya, dengan mempolitisasi ayat dan sebagainya. Ya, itu kan mempolitisasi ayat berarti kan menafsirkan, menggiring maksud. Orang bilang maqasidul Quran, gitu ya. Maksud Al-Quran itu padahal kan tafsir itu apa? Bayanu muradi kalamillah, ya. Itu kan apa yang dimaksud Allah. Kemudian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena dia memiliki kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan organisasi atau apapun lah namanya. Nah, kemudian digiring bahwa
maksud ayat itu ini bla 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 gitu. Ini kan berbahaya. Coba yang Ya, berbahaya. Oke. Berbahayanya apa? Oh, jangan-jangan nanti kena apa yang Rasulullah SAW sabdakan, man fassarul Qur'ana biro'ihi itu falyatabawa kan? Nah, ngeri gitu ya. Falyatabawa. dipakai sama Kalau memang biduni ilmin. Kemudian keunggulan tentu akan memiliki keunggulan ya, berbeda dengan hanya kita mengkaji satu tafsir, karena paling tidak kan komparasi tafsir ini dua tafsir paling tidak ya. Sebetulnya saudara bisa misalnya gini, meneliti surah Al-Fatihah dengan 7 tafsir misalnya kan. Nah, 7 tafsir ini mewakili orientasi masing-masing atau periode atau masa atau apalah, terserah gitu ya. Tapi yang menjadi starting pointnya adalah surah Al-Fatihah. Tetapi karena banyak tafsir, itu bisa tebal juga itu. Atau surah apa gitu ya, bisa apa namanya, bebas ya. Kemudian membuka diri untuk selalu bersikap toleran, karena otomatis kalau karena mufasir ini juga berbeda ya, berbeda backgroundnya, keahliannya, pengalamannya, sosial budaya politik dan sebagainya. Maka bisa jadi ada beberapa mufasir yang kemudian mengatakan bahwa yang lain salah, saya yang paling benar itu ya. Bisa saja ada yang seperti itu ya. Walaupun tentu tidak sedikit juga yang kemudian memiliki sifat ketawaduan. Misalnya inilah yang dianggap benar sementara, kemudian kalau ada yang kebenaran atau ada yang mengkoreksi dan sebagainya, saya akan menerima dan sebagainya itu ya. Sebetulnya semua para imam dengan ketawaduannya itu akan bersifat demikian. Dapat mengetahui berbagai penafsiran ya. Nah, tetapi juga dari kita membaca beberapa kitab atau produk tafsir yang banyak itu, kemudian kita pilih atau kita identifikasi, kita buat table ya, atau peta konsep penafsiran, maka akan melahirkan nanti kehati-hatian dalam kita untuk memahami teks Al-Quran itu secara komprehensif, kemudian juga melihat situasi kondisi pada masa sekarang. Kan tafsir lahir itu karena menjawab ya, karena menjawab tantangan pada zamannya itu sedang apa, kemudian mau tidak mau ya muncul gitu ya. Kelemahannya memang tidak cocok untuk pemula. Ya, kita ini pemula atau bagaimana ini? Ya, kurang tepat untuk memecahkan masalah kontemporer ya. Ini tergantung, ini persepsi Bapak aja ya, bisa saja ini keliru ya. Kemudian menimbulkan kesan pengulangan pendapat para mufasir, ini juga apa namanya, hanya sedikit sajalah sebetulnya. Orang bisa jadi satu sisi disebut lemah, tapi di satu sisi itu adalah keunggulan yang tadi sudah disebutkan, walaupun secara teorinya tidak boleh disebutkan di dua tempat itu. Objeknya apa? Objeknya itu ya satu, membandingkan ayat dengan ayat dengan hadis, ataupun pendapat para mufasir. Nah, dari perbandingan ini sebetulnya akan lahir lagi beberapa model dan tipikal perbandingan yang nanti akan saudara eksplorasi. Sudah banyak ya, sudah jam 2:16. Bapak juga apa namanya, ini agak ini ya, agak lelah, dan saudara kan mahasiswa pasca sarjana, tinggal dibaca sajalah. Kemudian sudah ngirim itunya ya. Kalau ada yang keliru atau apa ya tinggal dikonfirmasi lah ya. Karena apa namanya, kuliah yang baik itu kan bukan memberikan informasi, tapi memberikan konfirmasi. Kalau informasi sesuatu yang belum kita ketahui, kalau mengkonfirmasi saudara sudah baca duluan, sudah baca disampaikan, kecuali kalau saudara tidak mau baca repot nantinya. Itu saja. Jadi Kang Abdurrahman
Bu Andi Malaka dan kawan-kawan yang lainnya, silahkan setelah ini berdiskusi. Bapak kan memberikan kebebasan ya dari 3 model besar. Bapak sebut model besar karena akan melahirkan model-model kecil nantinya. Saudara akan membandingkan perbandingan apa yang akan saudara tulis dalam paper itu, ya. Apakah misalnya mau tafsir kitab tafsir A dengan B, ya. Kalau yang orientasi fikih misalnya siapa ya? Yang orientasi fikih itu tafsir apa? Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an punya Qurtubi misalnya. Nur juga Pak Dokter, dia Ya. lebih ke fikihnya. Ya tergantung lah, saudara kan punya background berbeda-beda tuh. Kalau yang fikih silahkan ambil fikih. Kalau yang dulunya dari tasawuf ya tafsir-tafsir yang berbau tasawuf. Kalau saudara ada politikus ya mungkin ambillah itu siapa tulisannya Imam Mawardi ya. Ada tafsir nggak Imam Mawardi itu? Atau kalau senang kepada corak bahasa bisa ambil Al-Kasyaf ya mungkin ya, dengan siapa yang bahasa itu apa Ruhul Ma'ani masuk nggak gitu ya, hampir semuanya ada di situ ya. Atau kalau falsafi mungkin Mafatihul Ghaib juga bisa masuk, atau Bir Maksud dengan Bir Maksud dan sebagainya gitu ya Pak Roman ya. Silakan saja membuat tema dan sebagainya Bapak serahkan. Dan ini harus apa ya? Bapak nggak tahu nanti Pak Ade modelnya seperti apa, tapi Bapak sudah mengirim kepada beliau ya. Kalau mungkin beliau ada tambahan dari beliau, ada sesuatu yang terbarukan mudah-mudahan ya. Yang jelas Bapak ini kan baru masuk UIN sekarang ya, baru setahun sekarang lah. Jadi kalau dulu Bapak nulisnya tentang pendidikan belum kepada tafsir. Jadi baru kembali kepada jalan yang benar ini ya baru setahun ini. Makanya bikin pondoknya namanya ilmu Al-Quran gitu ya. Jadi Iya Pak Dokter. belum banyak tulisan tentang tafsir ya. Memang dari dulu ngajarnya pendidikan ya. Sebetulnya ada, Bapak juga buat apa itu Al-Madkhal ila Ulumil Quran yang berbahasa Arab ya, sudah ada tapi dari dulu ya, cuman belum dicetak-cetak gitu. Kemudian Bapak ada nulis tapi belum konsen sekarang Bapak membangun pondok gitu ya. Iya, bukan nulis jurnal dan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi konsennya membangun pondok, tapi ya alhamdulillah dengan mengajar seperti ini Bapak juga ikut belajar dengan saudara semuanya, kita sharing gitu ya. Kita sharing. Jadi kalau saudara ada yang Bapak keliru ya kita share saja ya. Bapak juga akan belajar dengan saudara semuanya supaya keilmuan kita ini terupgrade ya, tajdid terus lah begitu. Gitu ya, Kang Abdul Rahman ya. Nah, silakan aja absen seperti biasa ya. Bapak paling minta rekapitulasinya gitu ya. Dan Bapak inginnya sih Senin depan sudah mulai ada yang bekerja ya. Sudah mulai ya. Ada yang tampil ya. Walaupun hanya sedikit ya, enggak apa-apa. Nanti kan bisa diperbaiki terus. Jadi makalah paper itu tidak mesti 100% selesai, tidak. Ya. Jadi kalau sudah tapi diusahakan sudah jadilah 70 atau 80%. Dan bagusnya kalau bisa di ini ya, kan ini perbandingan ada semacam ditabelkan ya, buat tabel atau peta konsep silahkan. Ini begini gitu. Bisa dipahami kan? Ya. Ya, bisa Pak. Insyaallah bisa. Terima kasih banyak saudara semuanya. Naftatin wa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngaliwat dari Pak Dokter lah, siap. Iya Pak Dokter. Mari ditaruh. Santai. Alah, aduh. Ayo haliwat deui bari teh sari mangga, ayo. Hayu juga Pak Dokter aja. Dewekeun. Di rumah Pak Dokter Asep Puhan, rumah Pak Dokter Asep Puhan biasa. Aduh, amin. Pak Dokter Pak Dokter Ustadz Aden gitu. Kamu lari santri nu rada herang. Mangga, siap. Ayo gikeun Kang Ustaz Deden. Mana kita bade nulaskeun Gusti Rasul kalau Ustaz Deden tadi atas dibahas. Mohon anu 40
Kang Deden mah. Sudah terlupakan kita. Masih berlanjut temanya teh. Nah, karunya Sekarang matkul apa ya? Eta Pak Dadan Rusmana orientasi perkembangan tafsir tabu opat Jam berapa? sepuluhnya. Jam berapa, Kang? tabuh opat gitu kayak ditinggal mohon tuh. Opat Oh, sepuluh. siap. Langkung teuing ulah kirang mah wios engke teh jam Oh. 6 kirang wios ulah langkung ti jam 6. Tah Ya. jangan atuh dah buka Habis itu Tipayun lah, Kang. buka Nggak usah puasa. Tipayun. Mangga Amel, Tipayun. Enggak. ini abi oge mangga. Kurang Enggak, telepon heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. acan ngopi teh mangga Cipayun. Mangga Ustaz Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Jalal kabur we dua-duanya bersamaan atuh dua jalan.